Selamat malam Pak Ahmad Faza. Jadi izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian analisis tentang pengalaman pelanggan di restoran cepat saji. Sebelum saya mulai, memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Valentino. Nama Nama saya saya, Jalan Sandi. nama saya Gabriel. Jadi kami langsung aja untuk penjelasannya. Next. Nah, jadi materi yang akan kami bahas itu yang pertama RQ atau research question, hipotesis, uji hipotesis, variabel, instrumen atau dan measurement dan realitas. Next saja langsung. Nah, jadi apa itu RQ atau research question? Research question adalah hal yang krusial dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan keseluruhan penelitian. Sebuah research question yang baik harus spesifik, jelas, dan bisa dijawab melalui metode penelitian yang ditetapkan. Next, langsung aja. Nah, jadi research question kami yang gunakan untuk penelitian ini, pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa layanan yang diberikan di restoran cepat saji memenuhi harapan? Nah, dalam maksud tujuan ini, tingkat kepuasan terhadap pelayanan di restoran cepat saji dapat diukur dengan mengevaluasi berbagai aspek seperti kecepatan, keakuratan, keramahan, kebersihan, dan suasana. Penilaian ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, ekspektasi, dan budaya. Untuk yang kedua ini, seberapa puas Anda dengan kebersihan makanan di restoran cepat saji? Nah, dalam pertanyaan ini kami bertujuan untuk penilaian kebersihan makanan di restoran cepat saji yang merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Kebersihan makanan dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan konsumen saat makan di restoran cepat saji. Nah, untuk yang ketiga, seberapa puas Anda dengan harga makanan di restoran cepat saji? Nah, untuk pertanyaan ini kami tujukan untuk yang sangat penting dalam menentukan nilai keseluruhan pengalaman bersantap. Penilaian ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai yang didapatkan dari uang yang dikeluarkan, perbandingan dengan restoran lain, anggaran pribadi, dan pengalaman bersantap secara keseluruhan. Untuk pertanyaan keempat ini, seberapa puas Anda dengan rasa makanan yang Anda pesan? Nah, dalam pertanyaan ini kami tujukan untuk kepuasan terhadap rasa makanan di restoran merupakan aspek penting dalam menentukan pengalaman bersantap secara keseluruhan atau seperti review jujur. Penilaian ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti preferensi pribadi, ekspektasi, dan pengalaman sebelumnya. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini, seberapa puas Anda dengan promo yang ada di restoran cepat saji? Nah, untuk tingkat kepuasan ini, ya, terhadap pada promo yang ditawarkan, restoran cepat saji, salah satu aspek yang dapat mempengaruhi minat pelanggan untuk mengunjungi restoran tersebut. Penilaian ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti referensi, promo dengan kebutuhan dan preferensi individu, nilai yang ditawarkan, variasi promo, dan kemudian komunikasi informasi promo. Langsung aja next. Nah, untuk penjelasan untuk uji hipotesis ini ada hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang pertama ini meneliti apakah berbagai faktor yang mempengaruhi pengalaman pelanggan di restoran cepat saji memiliki pengaruh yang berbeda ataupun tidak. Faktor-faktor ini dapat meliputi kualitas makanan, kecepatan pelayanan, kebersihan restoran, keramahan staf, dan harga. Untuk hipotesis yang kedua, meneliti apakah restoran cepat saji ini memiliki strategi dan perencanaan pemasaran yang tepat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Strategi ini untuk meliputi pelatihan staf, program loyalitas pelanggan, dan inovasi produk. Nah, hipotesis yang ketiga ini meneliti hubungan antara pengalaman pelanggan dengan berbagai konsekuensi positif, seperti pelayanan yang memuaskan, pelanggan yang setia, dan niat untuk kembali mengunjungi restoran untuk makan ataupun berkunjung untuk melihat harga yang ditawarkan. Untuk yang keempat ini, hipotesisnya meneliti
pengguna survei online melalui Google Form untuk mengumpulkan data tentang pengalaman pelanggan di restoran cepat saji. Langsung aja next. Nah, uji hipotesis penelitian pengalaman pelanggan di restoran cepat saji ini, kami sudah membuahkan sebuah hasil hipotesis yang pertama, yang berbentuk H0, yang artinya bahwa rata-rata dari mahasiswa pekerja dan pelajar SMA dan SMP memilih restoran cepat saji kurang dari atau sama dengan berjumlah 1. Untuk H1-nya, rata-rata dari mahasiswa, pekerja, dan pelajar SMA dan SMP memilih restoran cepat saji lebih dari atau sama dengan berjumlah 3. Nah, untuk hipotesis yang kedua, H0 yang memiliki hasil jawaban rata-rata dari mahasiswa, pekerja, dan pelajar SMA dan SMP sangat jarang untuk berkunjung ke restoran cepat saji dalam kurun waktu untuk sebulan. Nah, untuk H1-nya, rata-rata dari mahasiswa, pekerja, dan pelajar SMA dan SMP sangat sering untuk berkunjung ke restoran cepat saji dalam kurun waktu untuk sebulan. Nah, untuk hipotesis yang ketiga, rata-rata dari mahasiswa, pekerja, dan pelajar SMA dan SMP memiliki untuk memilih yang paling sedikit dari yang dijawabkan oleh responden dari pertanyaan apa yang membuat Anda sukai atau menjadi faktor utama dari restoran cepat saji, yaitu pilihannya karena harga yang terjangkau. Nah, untuk H1-nya memiliki jawaban yang paling banyak yang dijawabkan oleh responden dari pertanyaan apa yang membuat Anda sukai dari restoran cepat saji, yaitu pilihannya karena memiliki rasa yang lezat. Nah, untuk hipotesis yang keempat ini, memiliki H0 yang memiliki jawaban yang dijadikan sebagai faktor utama yang paling sedikit yang bisa dijadikan sebagai keputusan utama menurut responden untuk makan ataupun berkunjung ke restoran cepat saji adalah pelayanan yang sangat cepat. Nah, untuk H1-nya, rata-rata dari mahasiswa, pekerja, dan pelajar SMA memilih faktor utama untuk yang dijadikan paling banyak bisa dijadikan sebagai keputusan utama menurut responden untuk makan ataupun berkunjung ke restoran cepat saji adalah lokasi yang sangat strategis dan memiliki harga terjangkau ataupun promo yang ditawarkan sangat menarik perhatian pelanggan. Next saja langsung. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas pada survei. Pertama, ada pilih metode uji reliabilitas. Terdapat beberapa metode uji reliabilitas yang dapat digunakan seperti alpha Cronbach, uji split half, and test retest. Kedua, ada siapkan data survei. Nah, untuk data survei ini kita kumpulkan dari beberapa sampel dari responden yang cukup besar minimal 30 dan pastikan data yang mereka miliki itu lengkap dan tidak ada missing value. Yang ketiga adalah lakukan uji reliabilitas. Kita menggunakan perangkat lunak statistik seperti CPSS atau R untuk melakukan uji reliabilitas yang Anda pilih. Ikuti petunjuk pada perangkat lunak untuk memasukkan data survei dan menghitung nilai reliabilitasnya. Yang keempat ada interpretasikan hasil. Nilai ini memiliki salah deh gue, shit, itu salah ngomong. Langsung recordnya ntar gue dari save. Oke. Langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas pada survei. Pertama, pilih metode. Nah, kita menggunakan beberapa metode uji reliabilitas. Pertama ada alpha Cronbach, uji split half, and test retest. Yang kedua, kita harus menyiapkan data surveinya. Nah, kita mengumpulkan data survei ini atau kita mengumpulkan dari sampel responden yang cukup besar. Nah, minimal itu 30. Pastikan data itu lengkap dan tidak ada missing value. Yang ketiga, kita lakukan uji reliabilitas. Kita menggunakan beberapa perangkat lunak seperti SPSS atau R untuk melakukan uji reliabilitas. Nah, kita harus mengikuti petunjuk pada perangkat lunak untuk memasukkan data survei dan menghitung nilai reliabilitas. Yang ketiga, ada interpretasikan hasil. Nah, di sini kita harus memilih nilai reliabilitas yang Anda peroleh harus dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, dari uji alpha Cronbach itu nilai alpha harus lebih besar
dari 0,7 dan menunjukkan reliabilitas yang baik. Uji speed half, dia korelasi speed half harus lebih besar dari 0,5 dan harus menunjukkan reliabilitas yang baik. Yang ketiga, ada test retest. Biar korelasi test retest yang lebih besar dari 0,7 akan menunjukkan reliabilitas yang sangat baik. Next. Nah, variable. Variable yang kita gunakan pada penelitian ini adalah ada variable categorical dan variable numerical. Nah, ada beberapa variable categorical dan numerical ada di next slide. Next. Nah, ini ada variable kategorikal. Nah, variable kategorikal ini ada terdiri dari nama, jenis kelamin, status, kampus, pendapat, pemilihan makanan, sering mengunjungi, rasa makanan, faktor utama, saran masukan, dan yang variable next. Variable numerikal ada kepuasan makanan, kualitas makanan, kecepatan pelayanan, kepuasan promo, kepuasan harga, kepuasan makanan, dan memenuhi harapan. Dan di sini saya akan menjelaskan instrumen. Nah, instrumen penelitian merupakan alat yang biasanya digunakan pengumpulan data, memiliki tujuan penting. Instrumen ini harus disusun dan diatur dari awal dengan proses secara bertahap, supaya bisa mendapatkan data yang relate dengan konteks dan topik. Nah, jenis-jenis instrumen yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu yang pertama ada kuesioner Google Chrome, yang kedua ada tes untuk pemilihan secara pengalaman pelanggan, yang ketiga itu ada observasi yang berdasarkan pengalaman pelanggan. Nah, measurement atau pengukuran. Nah, measurement penelitian ini adalah proses pengumpulan data kuantitatif atau kualitatif untuk mengevaluasi fenomena atau variabel tertentu dalam penelitian. Nah, tujuan dari pengukuran penelitian adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, yang dapat dianalisis dan digunakan untuk membuat kesimpulan atau membuat keputusan. Nah, pengukuran penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti eksperimen, survei, observasi, atau alat pengukur standar lainnya. Nah, pengukuran measurement beberapa responden dalam pengalaman makanan di restoran cepat saji, yaitu yang pertama ada rata-rata pemilihan, yang kedua itu ada ranking kepuasan untuk direview, yang ketiga itu ada korelasi kualitas makanan, yang keempat itu ada analisa sentimen ulasan ulang dari pelanggan. Nah, yang kelima itu penyimpulan akhir secara penggabungan. Nah, realitas. Di sini saya akan membahas uji realitas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan di restoran cepat saji. Strategi yang digunakan restoran untuk meningkatkan pengalaman dan dapat terhadap kepuasan, loyalitas, dan minat untuk kembali. Untuk mengukur pengalaman pelanggan, Anda menggunakan survei online dengan Google Forms. Terdapat beberapa metode uji reliabilitas yang dapat digunakan. Dan ini hasil kelompok kami yang menggunakan kode RStudio. Yang pertama itu ada distribusi calon legislatif yang berdasarkan memenuhi harapan. Nah, grafik ini menunjukkan distribusi frekuensi relatif dari calon legislatif berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemenuhan harapan mereka. Dan sumbu X itu menunjukkan tingkat kepuasan, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan proporsi calon legislatif yang berada pada tingkat kepuasan tersebut. Nah, berdasarkan grafik, terlihat bahwa mayoritas calon legislatif sekitar 44% berada pada tingkat kepuasan cukup memenuhi harapan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon legislatif belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Nah, yang kedua itu ada distribusi calon legislatif berdasarkan kepuasan makanan. Nah, grafik ini menunjukkan distribusi frekuensi relatif dari calon legislatif berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas makanan yang disediakan. Nah, sumbu X itu menunjukkan tingkat kepuasan, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan proporsi calon legislatif yang berada pada tingkat kepuasannya tersebut. Berdasarkan grafik terlihat bahwa mayoritas calon legislatif sekitar 54% berada pada tingkat kepuasan cukup puas. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar calon legislatif belum sepenuhnya memuaskan masyarakat dalam hal kualitas makanan. Nah, yang ketiga itu kepuasan promo. Grafik ini menunjukkan di mana masyarakat puas terhadap promo yang dilakukan. Ya, seperti biasa, sumbu X itu yang menunjukkan tingkat kepuasan dan sumbu X itu menunjukkan proporsi calon legislatif yang berada tingkat kepuasan tersebut. Nah, yang keempat itu PMI untuk jumlah kecepatan pelayan. Nah, grafik ini menunjukkan probabilitas masa fungsi PMF untuk jumlah kecepatan pelayanan. Sumbu X menunjukkan jumlah kecepatan pelayanan, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan probabilitas dari jumlah tersebut. Berdasarkan grafik terlihat bahwa probabilitas tertinggi untuk jumlah kecepatan pelayanan adalah 2. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai kecepatan pelayanan yang diberikan oleh calon legislatif sebagai cukup cepat. Nah, dan ini adalah foto PDF, PDF, dan standar laki-laki dan perempuan. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya, next saya. Oke, jadi sampai di sini saja untuk menjelaskan sebuah final research progress. Nah, jadi terima kasih Pak Ahmad Faza untuk sudah memerhatikan presentasi kami ini. Kami sekian dan terima kasih.